tetap bersinar meski di negeri orang. Yeremia 29 ayat 11. Saya mengapresiasi setiap pemuda-pemudi Kristen yang akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa sekolah di negeri orang. Dan saat ini walaupun dalam suasana kekeluargaan, bukan suasana yang resmi, saya mau memberikan sukacita dan berbagai sukacita ini kepada semua saudara-saudari yang mau melanjutkan studi, yang memperoleh beasiswa. Ini pencapaian yang patut kita syukuri bersama. Tahukah Anda, kita tahu bersama banyak anak yang bermimpi sekolah ke luar negeri. Saya dulu bermimpi sekolah ke luar negeri, boro-boro dapat sekolah luar negeri. Saya nggak bisa keluar dari kandang gitu ya saudara ya. Jadi banyak yang berusaha tapi tidak semua mendapat kesempatan. Itu sebabnya kita boleh berkata ini bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga anugerah Tuhan. Saudara, beasiswa itu bukan sekedar hasil nilai, tapi ini bukti kasih karunia Tuhan yang membuka jalan. Hari ini kita akan mendengarkan suatu wejangan yang luar biasa. Kita belajar semua, bukan hanya untuk pemuda-pemudi yang berhasil dapat beasiswa. Kita belajar dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin ini ayat yang sering sekali sudah kita dengar, tapi mari kita gali satu ayat ini lebih dalam. Ini ditulis oleh Yeremia untuk bangsa Israel. Saat itu ada di pembuangan Babel. Mereka kehilangan rumah, tanah. Mereka bahkan kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Dalam situasi yang asing, penuh ketidakpastian, Tuhan berkata, aku tahu rancanganku. Ini luar biasa. Di tengah rasa asing, di negeri orang, saudara, ada firman yang menguatkan dari Tuhan. Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan tetap pegang kendali apapun yang terjadi. Saat ini bagi pemuda-pemudi ini sangat relevan. Puji Tuhan, ada banyak negeri asing yang sedang menunggu, di mana mungkin akan ada bahasa yang baru, budaya yang baru, kebiasaan yang baru. Dan akan ada rasa rindu akan rumah, rasa asing di negeri asing. Ini adalah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi saat kita merantau dalam pendidikan. Tapi percayalah, ada kabar baiknya. Tuhan sudah lebih dulu ada di sana, di negeri asing yang menunggu kita. Saudara-saudari, pemuda-pemudi dengan bangga, Anda akan pergi bukan sekedar pergi kuliah, tapi percayalah, Anda sedang berjalan di jalan yang Tuhan sudah siapkan. Dan bagi setiap keluarga yang anak-anaknya akan merantau untuk pendidikan, saya mau memberi penguatan. Melepaskan itu bukan kehilangan, tetapi melainkan kita memberi kepercayaan, mempercayakan anak kita ke dalam rencana Tuhan. Ada 3 pesan yang mungkin akan saya bagikan. Yang pertama, pegang identitas kita sebagai anak Tuhan. Pegang identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita baca dari Daniel 1 ayat 8. Ini berkata, Daniel menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Ini punya makna yang sangat dalam. Pada saat itu Daniel masih muda. Dia juga ada di negeri asing, dibawa ke Babel. Dia jauh dari orang tua, jauh dari rumah, tapi dia memegang identitasnya sebagai anak Tuhan. Saudara, pemuda-pemudi yang luar biasa, ingat, mungkin ada saatnya kau akan menghadapi hal yang sama dan pasti ada tantangannya di situ. Tapi percayalah, sekalipun dalam budaya yang baru, teman yang baru, semua butuh adaptasi, bahkan kebebasan baru. Ingatlah, identitasmu tidak ditentukan oleh dunia, tidak ditentukan oleh teman-temanmu, tidak ditentukan oleh sekitarmu, oleh media sosial apapun. Tetapi identitas kita ditentukan oleh Tuhan. Dan yang paling pasti ingat baik-baik, lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan identitas sebagai anak Tuhan. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan identitas sebagai anak Tuhan. Banyak anak Indonesia pergi ke luar negeri.
Ada yang awalnya rajin ibadah, tapi lama-lama sibuk dan dia menjauh dari Tuhan. Tapi justru ada yang bertemu Tuhan secara pribadi, justru di negeri asing. Dia semakin bertumbuh, dia menemukan komunitas rohani yang sehat. Jadi apa perbedaannya? Itu semua terletak di satu keputusan. Apakah kita mau tetap setia pada Tuhan atau tidak? Jadi pesan yang pertama, pegang identitas kita sebagai anak Tuhan. Pesan yang kedua, hiduplah dengan integritas dan hikmat. Hiduplah dengan integritas dan hikmat. Amsal 4 ayat 7 berkata, hikmat adalah hal utama, perolehlah hikmat. Daniel 1 ayat 20 jelas mengatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan hikmat dan pengertian, mereka didapati 10 kali lebih pandai. Daniel bukan hanya rohani yang cerdas, tapi dia juga cerdas di segala bidang aspek. Dia unggul karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Siapa pemilik hikmat? Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan bukan hanya ingin kita anak-anaknya cerdas, pintar secara akademik, tapi Tuhan ingin kita berintegritas dan berhikmat. Apa itu integritas? Itu jujur, setia, bisa dipercaya. Kita bisa dipercaya sekalipun tidak ada orang yang melihat kita berintegritas melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Saudara, hikmat itu apa? Itu bagaimana cara kita bertindak dengan benar, bukan hanya pengetahuan, kecerdasan, wawasan, tapi cara kita bertindak dengan benar dan bijaksana. Di negeri orang kita bisa melupakan siapapun. Orang juga bisa melupakan kita, tapi percayalah, integritas akan membuat orang mengingat kita. Dia akan ingat kejujuran kita, dia akan ingat integritas kita, dan dia mengagumi kita. Saudara, banyak sekarang sulit dalam menjaga integritas. Itu seperti lampu kecil di ruangan gelap yang tetap terlihat. Demikianlah integritas, mungkin sederhana, mungkin kecil, tapi itulah yang menjadi terang. Jadi, yang kedua pesannya, hiduplah dengan integritas dan hikmat. Orang akan sangat dihormati bagi mereka yang berintegritas dan berhikmat. Yang ketiga, jadilah terang Kristus di negeri orang. Matius 5 ayat 14-16 jelas berkata, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara yang akan pergi memperoleh beasiswa, ingat ini, Anda sedang menjadi wakil keluarga, bangsa, dan terutama duta, wakil kerajaan Allah. Ini bukan hanya untuk mendapat gelar, tapi untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk mendapat gelar, tetapi untuk menjadi berkat. Jadi saudara, ingat ini, sukses bukan hanya lulus dengan nilai tinggi, tapi lulus dengan hidup yang menyatakan terang Kristus. Lilin tidak bersuara, tapi cahayanya menolong orang melihat jalan sekecil apapun. Begitu juga hidup kalian para pemuda-pemudi Indonesia. Meski sederhana, orang lain bisa melihat Kristus melalui karakter dan sikap kita. Jadi apa teladan yang harus kita ingat? Mari kita lihat beberapa tokoh. Daniel, dia remaja di negeri asing, tapi dia setia dan jadi berkat bagi kerajaan. Esther, dia juga perempuan yatim piatu Yahudi yang harus menyembunyikan awalnya identitasnya, dan di istana asing dia dipakai Tuhan jadi ratu yang akhirnya dipakai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Saudara, Timotius juga pemuda yang dididik dengan iman, sangat muda sudah jadi gembala. Karena Tuhan tidak melihat usia, tapi melihat kepercayaan kita, integritas kita, dan dipakai Tuhan meski sangat muda ketika kita mau dipakai. Karena itu, pegang identitasmu sebagai anak Tuhan, hidup dengan integritas dan hikmat, jadi terang Kristus di negeri orang. Lepaskan semuanya dan melangkah dengan maju. Mari kita berangkat untuk kuliah,
diutus Tuhan jadi terang di negeri orang bersinar.